Baik teman-teman, di sesi kali ini kita mulai beralih ke aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke, di sesi pertama kita akan coba buka dulu aplikasi Microsoft PowerPoint. Silahkan teman-teman untuk membuka aplikasi Microsoft PowerPoint. Teman-teman gunakan menu Start, kemudian pilih Program, kemudian berikutnya pilih Microsoft Office. Nah, nanti di situ ada salah satu aplikasi yaitu Microsoft PowerPoint. Silahkan diklik. Oke, di sini yang Bapak gunakan adalah aplikasi Microsoft PowerPoint versi 2010. Bagi teman-teman silahkan boleh menggunakan versi berapapun ya. Secara garis besar menu-menu dalam Microsoft PowerPoint ini sama. Baik, yang pertama kita akan perhatikan dulu layout dari aplikasi Microsoft PowerPoint. Oke, di sini di sisi atas hampir sama ya. Terdapat menu-menu standar mulai dari Home, Insert. Nah, di sini ada Design. Nah, ini yang hanya ada di PowerPoint ya. Design, Transition, Animation. Nah, ini transition ini di versi 2007 belum ada. Oke, berikutnya sampai review view dan ini Foxy Trader ini eksternal ya. Oke, berikutnya di sisi kiri ini adalah navigator ya. Biasa Bapak sebut ini navigator, jadi ini menunjukkan slide-slide yang akan kita buat atau yang kita buat nanti akan tampil di sini. Oke, berikutnya ke sisi bawah ini ada notes. Nah, ini barangkali butuh catatan bisa dituliskan di sini ya, teman-teman. Kemudian di sudut kanan bawah ini adalah zoom level. Ini untuk mengatur zoom. Oke, yang pertama di sini sudah ada layout default. Di sini layout awal defaultnya adalah seperti ini. Jadi hanya menunjukkan judul dan subjudul. Oke, di sini judulnya Bapak akan tuliskan nama Bapak ya. Oke, dan di area subjudul ini Bapak akan tuliskan sekolahnya. Oke, ini teman-teman, jadi ini layout default dari Microsoft PowerPoint adalah seperti ini. Di slide awal biasanya tampilannya adalah tampilan untuk mengisi judul ya. Teksnya bisa diganti, bisa ya. Ini sudah dibahas di Microsoft Word. Toolsnya sama, ada di menu Home. Jadi kalau teman-teman mau mengganti fontnya bisa di blok seperti ini. Oke, atau bisa juga di blok kotaknya ya. Kalau mau di blok kotaknya berarti teman-teman klik di area kotak yang ini. Nah, klik dulu di sini. Oke, ini artinya kotaknya sudah terblok. Baru kita bisa ubah jenis fontnya, ukuran fontnya, warna, dan lain-lain ya. Oke, seperti ini misalnya. Oke, itu yang pertama adalah slide judul. Berikutnya kita akan buat satu slide baru. Oke, untuk menambahkan slide silahkan klik pada new slide yang ini. Oke, di new slide ini teman-teman bisa langsung klik di atas. Nah, jika teman-teman klik di atas di sini, maka akan tampil atau akan ditambahkan satu slide baru dengan layoutnya defaultnya seperti ini ya. Jadi hanya ada area judul dan area konten. Di sini kontennya atau isi dari PowerPoint-nya ya. Oke. Di sini di slide kedua ini Bapak akan jelaskan secara singkat fungsi dari Microsoft PowerPoint. Oke, jadi Microsoft PowerPoint ini yang pertama teman-teman, ini merupakan aplikasi untuk membuat presentasi ya. Microsoft PowerPoint juga bisa digunakan sebagai media pembelajaran ya.
Mungkin teman-teman suka melihat beberapa guru-guru di mata pelajaran tertentu menyampaikan materinya melalui Microsoft PowerPoint ya. Nah, yang spesial dari Microsoft PowerPoint ini adalah bisa menambahkan audio dan video. Nah, ini yang tidak ada di aplikasi Office lainnya ya. Jadi di Microsoft Word kita nggak bisa ya menambahkan audio dan video. Di Microsoft Excel sama. Nah, hanya di Microsoft PowerPoint kita bisa ya menambahkan audio dan menambahkan video. Kadang PowerPoint ini juga digunakan untuk membuat video ya. Jadi dari slide-slide yang mereka susun akhirnya mereka buat video. Beberapa orang memanfaatkan Microsoft PowerPoint untuk membuat video. Dan juga ada juga beberapa orang yang memanfaatkan Microsoft PowerPoint ini untuk membuat game. Kayak mungkin teman-teman pernah ya, ada suatu game hanya menggerakkan kursor sebenarnya gamenya, tapi itu menggunakan PowerPoint, ada ya. Oke, jadi ini ya teman-teman secara singkat fungsi dari Microsoft PowerPoint. Nah, berikutnya kita akan buat slide baru, namun dengan layout berbeda. Jadi tadi ini layout seperti ini adalah layout single ya, single content. Jadi hanya ada judul dan kontennya satu area. Oke, jika ingin menentukan, teman-teman bisa klik dari sini ya. Jadi kita akan membuat slide baru, namun kita akan membuat area kontennya itu dua, kiri dan kanan. Jadi silahkan teman-teman klik new slide yang bawah yang ini. Teman-teman klik. Nah, di sini ya. Jadi ini beberapa layout. Nah, kalau kita klik di atas, maka layoutnya secara default akan tampil yang ini, seperti ini ya. Jadi hanya ada judul dan satu konten. Oke, jika kita ingin menampilkan dua konten, maka teman-teman pilih yang ini, to content. Oke, maka akan terbentuk satu slide baru dengan layout kontennya ada dua ya. Bisa diisikan di sisi kiri dan sisi kanan. Judulnya di tengah. Oke, jadi ini untuk membuat layout to content. Konten di sisi kiri. Dan yang ini konten di sisi kanan. Oke, jadi ini teman-teman untuk membuat layout yang to content. Oke, berikutnya ada satu lagi layout yang akan kita buat, yaitu layout comparison. Oke, ini ya. Ini jadi layout utama atau layout yang sering kita gunakan, yaitu title and content, kemudian to content dan comparison. Lalu comparison ini buat apa? Nah, biasanya comparison ini digunakan untuk membandingkan. Oke, sebelum kesini teman-teman, misal nih kita mau ubah layoutnya ya. Ini misalnya kita asalnya comparison, mau diganti, bisa ya teman-teman. Teman-teman bisa ubah layoutnya dari menu layout di sini. Lalu silahkan dipilih ya, misalnya diubah menjadi to content. Maka kontennya pun akan berubah. Maka layoutnya pun akan berubah ya. Jadi teman-teman bisa ubah layoutnya ya selama di sini. Oke, kali ini kita pilih yang slide keempat ini, comparison ya. Oke, biasanya comparison ini digunakan untuk perbandingan ya. Di sini Bapak contohkan kita bandingkan antara siang dan malam. Oke, apa aja yang berbeda? Oke, ini yang utama ya. Kalau siang itu terang, sedangkan kalau malam gelap ya. Kemudian yang kedua, kalau siang itu biasanya kita gunakan untuk beraktivitas ya. Sedangkan kalau malam kita gunakan untuk istirahat. Baik, ini teman-teman, jadi
Di sini Bapak sudah buatkan 4 slide. Yang pertama ini layoutnya hanya title ya. Nah, ini layout defaultnya adalah title. Kemudian di slide kedua ini Bapak gunakan layout yang satu konten. Di slide ketiga ini Bapak gunakan slide dengan layout 2 konten. Dan di slide keempat ini Bapak gunakan layout yang comparison. Oke. Berikutnya jika kita ingin ubah urutannya bisa ya teman-teman. Teman-teman tinggal klik, misalnya slide ketiga ini ingin tampil di slide kedua. Maka teman-teman tinggal klik lalu tarik ke atas. Oke, maka urutannya akan berubah ya. Yang comparison ini pengen ke atas sama ya. Teman-teman tinggal klik lalu tarik ke atas. Jadi itu untuk mengubah urutannya. Oke, sekarang kita kembalikan ya. Yang ini kita kembalikan ke slide atas kedua. Oke, jadi yang pertama judul, kemudian ada ini, kemudian yang ketiga tadi yang to konten, dan yang keempatnya comparison. Oke, itu saja untuk pengantar hari ini, semoga bermanfaat. Selamat mencoba.